Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama Wawa aku dari Papua, namanya Kakak. Halo Kakak. Jadi Kakak ini ingin menceritakan pengalaman horornya ketika dia bersama kedua orang temannya pergi mengunjungi sebuah pantai yang ada di sana, Wak. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kasih tahu sama kalian kalau aku baru aja keracunan Rachel Goldberg dong. Ketika dia menggunakan body lotion ini, Wak. Ini adalah body lotion Chroma Whitening Cell, produk dari Benix, dan pertama kali di Indonesia ada body lotion 3-in-1. Karena nggak cuma lotion aja, ada serum dan juga parfumnya, Wak. Dan juga body lotion ini berfungsi sebagai brightening effect, sunscreen dengan SPF 30 UV filternya, dan juga berguna untuk melembabkan kulit, dan wanginya tahan lama sampai 8 jam. Diperkaya dengan kandungan Chroma Whitening Cell, UV filter, glutathione, vitamin E, dan lain-lain, Wak. Bisa kalian lihat ya perbandingan tangan aku ini, yang satu menggunakan body lotion Benix Indonesia, satu lagi enggak. Rutin aja, Wak, gunakan 2 kali sehari supaya kalian dapat hasil maksimal dari body lotion ajaib ini, Wak. Karena cuma Chroma body lotion yang paling ajaib. Nah, jadi Wak, kisahnya Kakak ini sebenarnya dia adalah seorang anak indigo. Dia bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Dari kecil memang kayak gitu, kayak keturunan memang. Dan orang tua itu selalu berpesan, dimanapun kamu berada, kamu harus tetap berbaur dengan alam. Maksudnya biar ya, karena di semua tempat itu selalu ada tuan tanahnya, which is adalah penunggunya. Dari dulu itulah teladan yang selalu diikutin sama Kakak. Nah, sampailah pada suatu hari dia bersama kedua orang temannya ini ingin kayak halal bihalal kalau nggak salah. Setelah halal bihalal, habis itu mereka pergi ke pantai ini. Nah, di perjalanan Kakak tuh selalu mengingatkan sama teman-temannya, Wak, nanti kalau misalnya lewat jalan sempit atau jalan yang kecil, jangan lupa klakson ya, kayak gitu. Maksudnya apa nggak tahu nih, mungkin untuk permisi gitu kan. Oh iya, itu pertama kali diikutin sama teman-temannya. Dan nggak lama kemudian mereka sampailah di sebuah pantai itu. Nah, waktu nyampe entah kenapa Kakak tuh jadi kayak nggak selepas biasanya. Harusnya kan happy-happy kan di sana, tapi nggak. Di sana tuh dia kayak ngerasa kok kayak hampa kali ya. Nah, dari situ Kakak udah kayak ngerasa nggak enak. Dia mikir, oh jangan-jangan ini ada yang nggak beres nih. Mungkin tuan tanah yang ada di pantai ini kayaknya nggak suka deh sama kami gitu. Barulah teringat Kakak, oh iya aku belum ngucapin salam, belum permisi-permisi gitu kan. Akhirnya baca doa sampai 3 kali. Dan gak lama kemudian dia bilang sama temennya, Wak, balik aja yuk, kata kayak gitu. Gak enak aja perasaan aku. Nah, temennya masih nanti aja lah, itu orang masih happy-happynya kan. Sampai akhirnya ayo pulang gitu. Nah, waktu pulang, perasaan si Kakak ini bukannya malah tenang, Wak, malah makin was-was. Di situ dia udah ngerasa, oh mungkin di antara salah satu di antara kami pasti ada bikin salah nih, sampai bikin si tuan tanah pantai itu jadi marah. Makanya itulah dia punya perasaan gak enak kan. Waktu udah masuk mobil, udah baca doa. Waktu baca doa, tiba-tiba di jalan mereka ngelihat ada anjing hitam gitu, Wak, duduk di tengah jalan kayak lagi, ya tau lah duduknya anjing kan, dan ngeliatin arah mobil mereka berjalan gitu, kayak lagi ngamatin mereka lah gitu kan, Wak. Nah, terus si Kakak bilang lagi sama kawannya, Wak, jangan lupa klakson, kata dia kayak gitu. Nah, kawannya pun satu kayak gini, kalau saya tidak mau apa, kata dia kayak gitu. Udah klakson lah. Mungkin agak ngeyel juga kawan ini kan. Singkat cerita, nyampe lah di rumah. Waktu di rumah ya bersih-bersih nih, mandi si Kakak. Waktu selesai mandi, Wak, badan dia ini tiba-tiba kaku, kayak nggak bisa digerakin waktu dia lagi tiduran. Waktu itu perasaan si Kakak, oh mungkin aku karena kecapean aja kali nih ya, makanya gara-gara apalah sarafnya terkejut apa kayak gimana, nggak bisa bergerak. Gak lama ketidur dia. Nah, waktu tertidur ini, Wak, Kakak dimimpikan dia didatangin sama kayak bapak-bapak gitu dengan baju adat kayak gitu, ngedatangin Kakak. Intinya bapak ini marah. Saya adalah tuan di sini. Kalian sudah datang ke tempat saya tanpa izin, kata kayak gitu. Saya tidak suka sama teman kalian, sama teman kamu, kata si bapak ini kan. Anjing yang kau tengok di jalan itu adalah saya. Saya tidak suka sama kedua teman kamu. Tapi untung kamu rajin sembahyang. Kalau tidak saya bikin mati kalian bertiga. Itu kata ke bapak-bapak tua. Habis itu gak lama kemudian si Kakak terbangun, karena waktu itu pikiran dia, apakah gara-gara aku kepikiran kali makanya bawa mimpi gitu kan. Tapi yang anehnya waktu dia bercermin, Wak, ada bekas cekean lebam gitu loh di lehernya. Untuk gak betulan dibawa mati si Kakak tuh sama si penjaga tuan tanah pantai itu. Nah, itulah makanya ya, hati-hati kalau misalnya mengunjungi tempat baru, Wak, karena kita gak tahu itu tanah yang kita injak tuh tanah apa gitu. Itu masih selamat kalian 3.